Halo, selamat datang di channel Firman Panipahan. Anda semua pasti sudah tahu, Indonesia lagi disibukkan, atau media di Indonesia, media sosialnya, bahkan televisinya disibukkan dengan mengurus komedian Panji Pragiwaksono. Banyak laporan yang masuk. Saya mendengar langsung dari Panji Pragiwaksono dalam podcast Densu ya. Dia mengatakan ada 10 lebih, paling tidak ya 10 yang dia ketahui, 10 laporan terkait dirinya tentang mensrea beberapa bulan lalu. Sebenarnya tayang di tayang di Netflix itu baru awal tahun kemarin ya. Sebentar. Jadi begini, saya melihat kejadian ini, kasus ini, fenomena ini, semacam ada yang janggal, atau semacam ada pendewasaan terhadap kekuasaan yang berlaku hari ini di Indonesia. Sebenarnya ketika saya mengatakan istilah kekuasaan, itu mengacu kepada dua hal. Di dalam sejarah, kekuasaan itu selalu dimiliki oleh mereka yang memiliki otoritas pemerintahan atau politik, politik ekonomi ya. Yang kedua adalah mereka yang menguasai agama. Dalam hal ini mereka yang memproduksi wahyu-wahyu, bukan memproduksi tapi merepresentasikan dirinya sebagai penerjemah wahyu, menyampaikan firman-firman Tuhan kepada manusia untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, menuntun manusia ke jalan yang tenang dan lain sebagainya. Dalam hal ini agama. Dalam sejarah, antara politik dan agama atau pemerintahan dan agama itu selalu bersinggungan dan bersinggungan dalam pengertian konflik. Sering sekali terjadi konflik. Tapi justru kedua kekuasaan itu tunduk pada, bukan tunduk tapi diobrak-abrik oleh satu kebudayaan yang lahir dari manusia, yaitu seni, yang kemudian bentuknya banyak sekali. Ada melukis, ada puisi, macam-macam. Termasuk hari ini ada komedi yang dia dalam bentuk panggung lawak itu ya, yang sifatnya monolog, bercerita tentang sesuatu, tentang kegelisahannya dan lain sebagainya. Kenapa seni menjadi antitesa dari politik dan agama? Ini berdasarkan sejarah. Anda bisa lihat bagaimana di dalam sejarah filsafat Renaissance itu terjadi karena munculnya diskursus baru yang dilahirkan oleh para filsuf. Dan ketika dicek, ternyata tidak diskursus filosofi semata yang melawan kekuasaan itu. Dalam Renaissance itu yang dilawan adalah kekuasaan politik agama waktu itu, yang agama itu mendominasi, bahwa kemudian manusia tidak bisa berpendapat kecuali mereka direstui oleh pemilik otoritas agama ya, waktu itu. Anda kalau mengikuti ini pasti nyambung apa yang saya sampaikan. Jadi itu sangat serius, bahkan ada orang yang mati karena hanya berbeda pendapat dengan gereja waktu itu di dalam sejarah filsafat. Tapi kemudian semua itu runtuh
karena munculnya para filsuf yang mampu mereinterpretasikan makna dari berbagai subjek pengetahuan yang lahir dari seni. Nah, ini yang unik. Jadi seni memantik para filosof atau memantik para pemikir untuk mendalami diskursus yang sifatnya itu eksperimen gitu ya. Seni itu, jadi saya harus jelaskan ya, kenapa seni menjadi bahan bakar filsafat yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi baru, pandangan-pandangan baru. Karena seni itu dia selalu bereksperimen. Kenapa dia bereksperimen? Karena dia bekerja dari intuisi subjek seorang manusia, intuisi subjek seorang manusia dan pengalaman. Setiap pengalaman orang, setiap imajinasi orang itu dibentuk oleh dirinya masing-masing dan itu tidak memiliki ukuran. Tidak seperti filsafat harus sistematis, tidak seperti sains harus punya argumen, harus logis dan lain sebagainya, rasional dan seterusnya. Seni tidak begitu. Dia hanya mengekspresikan. Jika misalkan Tuhan, dalam hal ini tanda petik, Tuhan memberi kita perintah, misalkan katakanlah berpuasa, perintah puasa gitu. Seorang seniman dia hanya mengekspresikan apa yang dia rasakan ketika dia menjalankan perintah itu, atau justru sejak awal menolak perintah itu. Dia katakan puasa ini mencekam, melilit perut, busung, lapar dan sebagainya. Dia bisa saja bereksperimen seperti itu. Dia mengatakan bahwa puasa itu menyakitkan, puasa itu menyedihkan, puasa itu hukuman dari Tuhan. Hanya orang yang bodoh melakukan itu dan lain sebagainya. Itu ekspresi seniman, ekspresi setiap orang, dan itu tidak ada hukumnya di dalam seni. Tapi kemudian itu menjadi problem sosial, problem baru, eksperimen baru, hal-hal baru, subjek penelitian baru oleh metodologi filosofi. Baru dilihat tuh kenapa orang bersuara seperti itu dan lain sebagainya. Akhirnya muncul diskursus membandingkan puasa dan Tuhan. Tuhan kenapa memberi perintah puasa gitu kan? Puasa itu apa sih didefinisikan oleh filsafat atau cara berpikir filsafat, mengambil berbagai macam diskursus puasa bla 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 bla, kok Tuhan juga bla 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 dijelaskan. Kemudian muncul korelasi antara puasa dan perintah itu, sehingga perintah itu detail, menjadi ada sebab akibat, bukan hanya perintah semata tanpa untung dalam pengertian ya udahlah kamu makhluk kerjain aja apa yang tidak. Manusia harus tahu alasan kenapa dia disuruh, dan itu filosofi yang menyelesaikan. Sementara seni itu hanya membuat riuh saja. Nah, dalam hal ini terkait mens rea itu yang disampaikan oleh Panji, saya sebenarnya sangat menikmati bahwa stand up komedian itu apapun modelnya, dia adalah bagian dari seni yang kita harus mensepakati itu. Dan definisi seni itu juga didefinisikan oleh ilmu pengetahuan. Sebagaimana seni itu dia tidak harus membuktikan sesuatu apa yang dia katakan gitu. Itu hanyalah kegelisahan yang muncul dia sampaikan dan seterusnya. Kalau dia dihukum dalam pengertian hukum positif, maka ini akan menjadi diskursus baru gitu. Bahwa bisa jadi diterjemahkan ke depan bahwa seni itu bebas tapi dibatasi. Nah, ini yang pada akhirnya akan kita bisa sebut masa suram ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu harus selalu bereksperimen, masuk di dalam ruang-ruang seni yang dia bereksperimen sesuatu, mencoba-coba saja, mengotak-atik sesuatu, kemudian
oh ternyata ada celah dan akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan itu adalah pekerjaan seniman gitu ya. Orang yang sangat matematik, dia tidak mungkin mau, dia akan menghitung itu sangat rinci dan sebagainya. Tapi seniman dia tidak ingin menghitung sesuatu gitu. Dia hanya mengekspresikan saja gitu. Dia mengucapkan atau justru menggambarkan sesuatu yang dia alami, tidak perlu menghitung-hitungnya. Karena bagian yang menghitung nanti ada matematikawan, bagian yang melogiskan apa yang dia sampaikan ada pemikir dan sebagainya. Seniman tidak, dia cukup mendalami bagaimana suara intuisi itu semakin keras. Mungkin bahasa lain ya terserah orang, nanti banyak mengatakan itu bahasa hati atau bahasa pikiran atau macam-macam. Ya saya rasa begitu. Jadi hari ini fenomena yang terjadi belakangan ini yang sebenarnya tidak baru pertama, ini sudah beberapa kali terjadi. Seniman itu disomasi gitu ya. Panji Pragiwaksono itu berhasil membuat ini menjadi taraf nasional dan berhasil ya menggelitik kekuasaan, mempermainkan kekuasaan dengan komedinya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.